Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Yang terhormat Bapak Rektor Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jawa Timur, sekaligus sebagai pembina Lembaga Dakwah PWNU Jawa Timur, Profesor Dr. Kiai Haji Ahmad Fauzi MMT IPU. Yang kami hormati perwakilan pemerintah Kota Surabaya, dalam hari ini Bapak Dr. Andes Arif Budiarto MSI selaku Kepala Bagian Pemerintahan dan Kesra Kota Surabaya. Yang kami muliakan para alim, para ulama, para kiai, wabil khusus Kiai Haji Izhari Sofwan, Wakil Khatib Suriah PWNU Jawa Timur, Dr. Kiai Haji Syukron Jazilan Badri MAG MPD, Ketua Lembaga Dakwah PWNU Jawa Timur, beserta sekretaris dan para kiai pengurus lembaga PWNU. Yang kami hormati juga Bapak Haji Muhammad Hamzah SDMM, Ketua Basnas Kota Surabaya. Kemudian para narasumber dalam kegiatan ini yaitu Gus Hafid Sugeng Koco Purnomo, beliau adalah pengasuh Pondok Pesantren SPMAA Sumber Pendidikan Mental Agama Allah dari Lamongan, Jawa Timur. Narasumber yang kedua Ustadz Haji Muhammad Sahlan, Koordinator Pesantren Mu'alaf Lembaga Dakwah PWNU Jawa Timur. Para peserta, para pembina Jawa Timur yang senantiasa dirahmati Allah. Setelah itu nanti ada materi, dua materi nanti akan tersampaikan pada hari ini. Yang pertama insya Allah akan disampaikan oleh Gus Hafid Sugeng Koco Purnomo dari Pondok Pesantren SPMAA Lamongan. Kemudian yang kedua, materi kedua akan disampaikan oleh Kiai Haji Muhammad Sahlan SPDM. Selanjutnya kita simak bersama pembacaan ayat-ayat suci Al-Quran yang akan disampaikan oleh Ustaz Ahmad Ainur Rozikin SIKOM. Beliau salah satu pengurus lembaga dakwah PWNU Jawa Timur. Disilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Shadaqallahul azim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para hadirin, para peserta pembinaan yang kami hormati, selanjutnya marilah kita menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya, Mars Subhanul Waton, dan juga Mars Bela Negara yang kita sesuaikan dengan tema acara pada hari ini, yaitu dalam rangka penguatan Aswaja, An-Nahdliyah, dan Bela Negara. Para hadirin dimohon berdiri.
Baiklah Bapak Ibu para hadirin, para peserta pembinaan yang kami hormati, selanjutnya kita sampai pada sesi sambutan. Sambutan yang pertama akan disampaikan oleh Ketua Lembaga Dakwah PWNU Jawa Timur kepada beliau Dr. Kiai Haji Sukron Jazilan Badri, disilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan selamat sejahtera bagi Bapak Ibu semua. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin. Amma ba'du. Yang sama-sama kita hormati Bapak Rektor UPN Veteran Jawa Timur, Bapak Profesor Dr. Kiai Haji Ahmad Fauzi. Jadi UPN ini sekarang bukan Universitas Pembangunan Nasional, tapi Universitas paling NU gitu ya. Tepuk tangan ya. Yang saya hormati Bapak Wali Kota Surabaya atau yang mewakili Bapak Budi Widiarto, yang kami hormati sama-sama kita muliakan Gus Hafid dari Batam, tepuk tangan ya. Ini Kiai Bela Negara, Pak. Kiai Bela Negara. Juga yang saya hormati Gus Yai Eshari Sofawi selaku Wakil Khatib PWNU Jawa Timur. Yang saya hormati Pak Ketua Basnas Kota Surabaya, Bapak Kiai Haji Muhammad Hamzah ST. Yang saya hormati dan para semua yang hadir, yang kami hormati, tentu panjenengan semua yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Dan seluruh pengurus PWNU yang hadir, PWLDNU yang saya hormati, juga teman-teman dari Basnas Kota Surabaya. Pertama, pagi hari ini saya bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, kami keluarga besar LD PWNU bisa bersilaturahim di UPN Fakultas Kedokteran ini dan bisa nganyari gedung ini. Mudah-mudahan UPN ini tambah berkah ya. Dan kami selaku PWLDNU atau LD PWNU menyampaikan terima kasih kepada semuanya, terutama sekali kepada UPN yang telah memfasilitasi semuanya, dan termasuk Basnas. Basnas, tepuk tangan untuk Basnas ini ya. Jadi bapak-bapak mu'alifin, mu'alaf nanti sedoyo angsal sangu, tidak tahu sangunya Pak Hamzah apa nanti. Manut saja saya itu, manut saja, semua karena Allah ya. Dan panjenengan semua Bapak Ibu dirawuhkan ke sini dalam rangka nambah dulur gitu. Nambah dulur ini karena masih perdana, nanti akan kita kembangkan di wilayah Surabaya dan sekitarnya, nanti akan dilaksanakan di tempat yang berbeda, pembinaan terus, dan nanti kalau kita berhasil akan di cabang-cabang seluruh Jawa Timur. Dan juga Pak Yai Sahlan selaku Ketua Pesantren Mu'alaf yang telah semuanya ini bersama tim tentu yang saya hormati. Dan mudah-mudahan kegiatan lembaga dakwah ke depan ini bisa berjalan lancar ya. Dan tentu dukungan semua pihak, karena Pak Yai Profesor Ahmad Fauzi ini juga penasehat lembaga dakwah PWNU Jawa Timur. Makanya beliau seragamnya seragam lembaga dakwah NU. Jadi walaupun putih ini ruhnya hijau Pak itu. Ruhnya hijau. Ya, dan alhamdulillah sekali lagi saya sampaikan terima kasih kepada semuanya, Pak Pemkot, Pak Budi, matur suwun, salam sungkem kepada Pak Wali sama Pak Sekda, karena beliau yang termasuk mensupport kegiatan kami, termasuk kegiatan di masa-masa yang akan datang. Terima kasih, kula nyuwun pangapunten, dan
terima kasih sambil kita menunggu mungkin ada undangan mu'alaf yang belum hadir, terus kita tolong bisa di WA, di grup ya, kita tunggu di sini. Nggih. Terima kasih maturun, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya nanti sepenuhnya akan dipandu oleh Gus Tolhah Al-Fayad. Beliau ini lulusan dari Timur Tengah, salah satu ustadz muda kita dari Lembaga Dakwah PBNU Jawa Timur yang akan memandu pembekalan untuk pembinaan mu'alaf. Monggo kami persilakan kepada moderator. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, untuk menyingkat waktu saya akan memperkenalkan salah satu dari narasumber kita. Yang pertama adalah beliau Al-Ustadz Bapak Agus Hafid Sugeng Koco Purnomo. Beliau dari Lamongan. Beliau adalah salah satu dewan pengasuh dari SPMAA. Beliau sekarang mukim di Batam dan beliau memiliki banyak jejaring dakwah di berbagai tempat dan beliau adalah salah satu aktivis bela negara yang sangat militan. Kemudian yang kedua ini ada dari dai muda, salah satu pengurus Ad-Dai Jawa Timur. Beliau adalah salah satu tokoh aswaja di Jawa Timur. Beliau adalah Ustadz Agus Sahlan, MPDI. Beliau adalah kandidat doktor ilmu tafsir di UIN Surabaya. Tepuk tangan untuk beliau berdua. Baik, mari kita mulai dari pemaparan pemateri pertama dari Al-Ustadz Agus Agung Sukoco. Waktu dan tempat kami persilahkan. Sallu ala Nabi Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi an'amana bi ni'matil imani wal islam was-sihah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa azwajihi wa dzurriyyatihi wa ashabihi ajmain, amma ba'd. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Uballighukum risalati rabbi wa ansakhu lakum wa a'lam minallahi ma la ta'lamun. Shadaqallahul azim. Profesor Dr. Insinyur Ahmad Fauzi, Romo Yai juga, Yai Haji Dr. Sukron Jazilan, MPDI, Romo Yai Khairul Anwar, Dr. Haji Khairul Anwar, Ustadz Sahlan, SPDI, Gus Talha, dan sedaya ingkang hadir di sini, terlebih khusus juga dulur-dulur kula yang mengawali hijrah dengan penuh konsekuensi yang sangat berat, yang sangat saya rindukan dan sangat saya cintai. Syukur alhamdulillah pagi ini sudah menjelang siang, kita tidak ada yang kebetulan, ini hanya mekanisme Allah semata. Pada kali ini saya ingin menyampaikan ini ada sahabat kami, Mas Tantowi, nggak ada yang kebetulan, nggak ada yang kebetulan. Ayo kita serahkan semuanya kepada Allah saja. Kita lurus di tempat kita masing-masing, itu nanti ada mekanisme ilahiyah akan bergerak sendiri. Hari ini enggak nyangka sama sekali kalau saya bisa bertemu panjenengan semuanya. Saya asli Lamongan. Sejak 2013 ada tugas dari guru kami di Batam.
mulai dari nol. Saya mulai sebagai seorang tukang kebun dan alhamdulillah sekarang sudah berdiri pondok pesantren, ada 53 santri. Yang bersyukurnya adalah niru Profesor Fauzi tadi, gratis semua itu di sana. Insya Allah, alhamdulillah luar biasa. Bahkan untuk tahun ini kami membuka mondok gratis plus saya kuliahkan S1 gratis sampai wisuda sebanyak 50 orang. Nah, itu. Luar biasa, luar biasa. Mungkin mulai slide. Saya dilahirkan 54 tahun yang lalu di Lamongan. Anak saya 7, mantu 3, cucu 1, dan masih cari mantu lagi. Mudah-mudahan ketemu besan di sini atau bahkan calon mantunya ada di sini, gitu kan. Itu sekilasnya. Mohon izin moderator, Yai, saya kalau monoton begini itu belum kuat sehingga saya harus banyak tingkah. Kulo turi, nggih, turi. Jadi yang tertinggi ini Satya Lencana dari Presiden. Ini saya atlet para layang. Jadi karena senang terbangan, nyoba terbang beneran gitu. Tapi berlisensi, berlisensi. Kalau di sini ada 10 orang, silakan. Jadi kami punya klub namanya Sandirga, Santri Dirgantara. Nah, nanti kita akan latih, kita kerjasama dengan Lanut, Pangkalan Angkatan Udara. Kami juga penyelam, karena saya setiap pagi sejak abi ibu mengajarkan saya ojo telat, moco Al-Kahfi setiap habis subuh, setiap Jumat. Nah itu berbicara mengenai Nabi Khidir. Nah beda dikaji itu dengan diselami. Maka saya sebagai penyelam. Itu ini. Saya dari Kopaska, Komando Pasukan Katak Surabaya, lisensi saya. Itu sekilasnya untuk memotivasi. Sekali lagi insya Allah tidak riak. Dan saya juga punya sorban akademik ini. Sorban akademik ini dikasih Profesor Fauzi ini. Kita semuanya sama. Nah, semuanya kan katanya kesetaraan. Enggak ada ideologi atau sistem apapun kecuali Islam. Nah, cuman itu enggak bisa kita. Hanya Islam enggak bisa begitu. Kita harus wujudkan itu. Oke, next. Saat itu ini kakak saya Mas Aminul almarhum. Jadi di Indonesia ini ada 3 orang yang mendapatkan karya utama Nugraha sebagai pemuda pelopor. 1 Haji Bakrum dari Jawa Barat almarhum, yang kedua Rano Karno, terus yang ketiga kakak saya ini. Oke, next. Jadi nanti syarat saya menantu saya itu hanya bisa jadi imam sholat ngaji. Yang kedua siap tak ajak lari gitu. Lah iya, dia kan akan gendong anak saya yang perempuan kan. Laki-laki, pokoknya laki-laki harus siap untuk gendong berenang istrinya. Wus, itu senangnya bukan main. Nggih Gus Sola, Gus Tolka. Nggih, Ustaz Sahlan. Nggih, bojo digendong bari renang. Senangnya bukan main. Nah, alhamdulillah saya bisa. Itu maksudnya itu harus sehat gitu. Jadi sekarang ini saya masih ingin memulihkan. Jadi take off itu kan ada 2. Jadi menggunakan Alvin dan reverse. Kalau yang Alvin itu menggunakan kekuatan penuh seorang laki-laki, kecepatan penuh tapi dalam ketenangan. Jadi kecepatan, kekuatan penuh tapi ketenangan. Jadi soft itu. Oke, mu'alaf yang baru belajar mengaji ini adalah termasuk bagian bela negara. Karena ya mosok ya Indonesia diisi dengan orang yang on kan gitu. Ya jangan kan gitu. Maka kita belajar ngaji. Petani juga bisa jadi itu saya saat jadi tukang kebun dan menggembala 16 ekor kambing. Saat itu saya sudah
pernah jadi instruktur di Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak. Saya adalah pendiri TESA, Telepon Sahabat Anak, sebuah telepon bebas pulsa untuk perlindungan anak di Indonesia. Call centernya 129, sekarang menjadi TEPSA, Telepon Sahabat Anak dan Perempuan di Kementerian. Nah, itu meninggalkan itu semuanya terus jadi tukang kebun. Nah, itu. Syukur. Alhamdulillah. Oke, next. Oke, berdiri. Duduk. Berdiri. Duduk. Ya harus gitu. Sudah ngantuk. Belum waktunya. Ya, oke. Next. Jadi kita juga kerjasama dengan UPN. Ini Komandan Santana Indonesia. Ini aktif di kegiatan. Jadi kita punya Santana, Santri Tangga Bencana. Saya sekarang mengajak itu. Mengenal Allah secara mendekat dan mendasar. Itu. Jadi otot ini kan sudah jadi satu, tapi kata Allah aku lebih dekat. Karena memang semesta ini tidak ada, yang ada hanyalah Allah. Tidak sekedar la ilaha illallah, tidak sekedar tidak Tuhan, tapi semesta ini tidak ada. Yang ada hanyalah Allah. Adanya ini semuanya untuk membedakan antara kholik dan makhluk. Adanya ini semuanya hanyalah keterbatasan indera kita. Adanya ini semuanya Allah mengotomatiskan dirinya, laisa kamitslihi syai'un itu, sehingga seperti kita yang ada, Allah yang tidak ada. Padahal sebaliknya, Allah lah yang ada, kita yang tidak ada. Jadi maaf, ini bukan kok saya menganalogkan ini untuk memudahkan. Jadi tangan kita kan mengatakan ini ada, padahal menurut mata nggak ada. Sama, ini semuanya ditembus. Jadi itu ya, satu sebagai spiritnya adalah mengenal Allah secara mendekat dasar. Yang kedua adalah melatih diri mengetahui musuh gaib, namanya setan. Guru kami, Pak Guru Mokhtar menyampaikan, aku gak duwe musuh manusia. Musuhku hanya setan di dada. Semua manusia adalah saudara. Karena itu ketika berbicara uhwa Islamiyah, uhwa watoniyah, uhwa basyariyah, aplikatif. Karena itu ngapunten, ya di pesantren kami kadang dari para biarawati di sana 2 pekan, kadang ada pernah 1 bulan, ada para pecalang bedande dari Bali itu datang ke Turi Lamongan. Bener ini Islam di sana. Saya karena dia non Muslim ya saya ajak nyusuk, ngerti nyusuk jenengan? Nyusuk itu alat dari bambu yang dianyam itu, cari ikan itu. Ya kan nggak mungkin dijak sholat, gitu. Dijak nyusuk itulah. Inilah keindahan itu. Yang terakhir adalah menanam keyakinan dunia akhirat. Nah ini Bapak pisang saya. Allah menciptakan segala sesuatu itu berpasang-pasangan. Ada atas, bawah, kanan, kiri, depan, belakang. Pak Widodo yang agak gemuk, saya kurus. Nah itu. Seperti pisang ini. Pisang ini terdiri dari kulit dan isi. Kulit dan isi ini sama pentingnya. Kulit di sini, isi di sini. Karena rapatnya bungkusan kulit sehingga isinya tidak tampak. Sekali lagi kulit penting, isi penting. Tapi sepenting-penting kulit tetaplah penting isinya. Karena rapatnya bungkusan kulit sehingga isinya tidak tampak. Pak Sinten? Pak Denny. Kalau Pak Denny beli pisang ke pasar nggak ada kulitnya kerso mboten? Mboten. Terus jenengan paringan sinten, Pak? Pak Dedi. Kalau sudah dari rumah yang dimakan kulitnya atau isinya? Isinya podo ini hanya mentakkitkan aja ini. Ya, jadi kulit penting, isi penting. Tapi sepenting-penting kulit, tetaplah penting isinya. Karena rapatnya bungkusan kulit sehingga kita tidak lihat isinya. Jadi sekali lagi kulit penting, isi penting. Jangankan anak kecil, kita yang dewasa, jangankan yang bodoh, kita yang ngerti, jangankan yang tunanetra, kita yang melihat pun tidak tahu isinya. Sekali lagi kulit penting, isi penting. Tapi sepenting-penting kulit, tetaplah penting isinya. Begitulah adanya dunia akhirat. Dunia adalah kulit kehidupan, akhirat adalah isi kehidupan. Dunia penting, akhirat penting. Tapi sepenting-penting dunia, tetaplah penting akhirat. Karena rapatnya bungkusan kulit dunia, ya'lamuna zahiran minal hayatid dunya wa hum anil akhirati hum ghafilun. Jadi dia akhirnya apa? Jangankan anak kecil, yang dewasa, jangankan yang bodoh, kita yang ngerti, jangankan yang kafir, yang beriman pun tidak tahu akhirat. Gitu.
Karena enggak tahu akhirat jadi masih ragu untuk inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillah. Jadi sekali lagi kulit penting, isi penting, dunia penting, akhirat penting. Tapi sepenting-penting dunia tetap penting akhirat. Karena kita tidak akan ke akhirat kecuali melalui dunia. Tapi dunia pasti akan kita tinggal. Untuk mengetahui akhirat maka kupaslah kulitnya. Untuk mengetahui isi maka kupaslah kulitnya. Untuk mengetahui akhirat kurangilah kesenangan dunia. Untuk mengetahui isinya. Nah, jadi untuk mengetahui isinya kupaslah kulitnya. Untuk rasanya dicobai. Harus dicoba. Maka jenengan selama ini yang mualaf penasaran dengan Islam. Setelah dicoba, lu kok enak? Akhirnya langsung bersadat. Syukur. Allahumma sholli ala Muhammad. Itu. Jadi karena rapatnya bungkusan ini sehingga diajak jihad, komando jihad wedi gitu. Nah, kalau sudah dikupas maka wes isi. Warak kata. Nah, untuk tahu akhirat maka jadi untuk tahu isi kupaslah kulitnya. Untuk tahu akhirat kurangi kesenangan dunia. Manusia itu suka puasa makan, kurangilah dengan puasa. Manusia suka tidur, kurangilah dengan tahajud. Manusia suka harta, kurangilah dengan sedekah. Insya Allah dengan itu jenengan tahu akhirat. Ketika tahu akhirat maka diridu, digoda dengan dunia. Taruh matahari di tangan kananku, bulan di tangan kiriku. Gak akan aku serahkan akidah ini. Itu dulu. Oke, sebagai penutupnya Gus Talha kesalahan. Beliau Bapak Guru Muhammad Abdullah Mukhtar next itu punya 3 level iman. Iman A, iman B, iman C. Iman A iman tipis, iman sedang, iman C iman tinggi. Iman A iman tipis. Jadi kalau saya hari ini mendapatkan rezeki Allah 4.000 Pak Arif, maka 1.000 akhirat 3.000 dunia, iman tipis. Iman sedang 50-50, 2.000 akhirat, 2.000 dunia. Iman tinggi, karena akhirat kan untuk saya sendiri, kita semuanya. Maka prioritas akhirat, 3.000 akhirat, 1.000 dunia. Wahai bangsaku, kalau bisa iman C, kalau nggak bisa iman B, kalau nggak bisa iman A. Itu sekilasipun ngapunten jika yang saya sampaikan ada kurang itu adalah dari saya dan tolong diluruskan dan itu jika benar adalah dari Allah. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Oke, sementara gitu ngapunten kalau terlalu banyak saya silakan. Oke. Alhamdulillah, tepuk tangan untuk beliau. Yang dapat sedikit kami simpulkan dari lautan ilmu beliau adalah dunia dan akhirat itu sama-sama penting, tetapi akhirat lebih penting. Sebagaimana buah itu isinya penting, bungkusnya juga penting, kulitnya penting. Tapi sepenting-pentingnya kulit, lebih penting isinya. Yang kedua adalah beliau selalu menegaskan bahwa sebagai umat Islam kita itu harus bela negara, bela agama, dan bela bangsa. Anda adalah orang yang hebat, para mu'alaf ini adalah orang-orang hebat, tepuk tangan untuk kita semua. Anda masuk ke dalam agama Islam membawa resiko yang tidak kecil. Anda tapi tidak sendiri. Semua umat Islam dimanapun adalah saudara-saudara baru Anda. Karena itu jangan berkecil hati, dimanapun Anda berada, kami selalu siap membersamai Anda. Kemudian waktu dan tempat kami haturkan kepada pemateri kedua yaitu Al-Ustadz Gus Sahlan MPDI. Allahumma shalli ala Sayyidina Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, la hawla wa la quwata illa billah. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad. Yang saya hormati Gus Hafid, alhamdulillah beliau artis utama kita, memberi banyak ilmu. Semoga bermanfaat dunia akhirat, amin ya rabbal alamin. Seluruh pengurus LDPWNU dan para saudara kita, sedikit saya akan menyampaikan materi. Waktunya 5 menit aja, 5 menit mawon. Jadi perlu kami sampaikan, untuk profilnya bisa dilihat di layar.
Nggak perlu saya jelaskan, isin aku. Ada di depan kita. Untuk penguatan aswaja ini nanti kita akan lebih perdalam, yaitu pada pertemuan yang berkesinambungan. Jadi ini adalah opening kita. Jadi pertama kita opening, kemudian nanti kita ada langkah selanjutnya, bagaimana konsepnya, nanti kita akan sampaikan di program setelah materi ini. Karena ini membahas tentang aswaja, penguatan aswaja anahiyah. Aswaja Ahlus Sunnah wal Jamaah di dalam banyak keterangan ini menyebutkan bahwa semua kelompok atau kelompok yang mengikuti sunnah-sunnah Rasulullah, dalam hadisnya di Gus itu disebutkan bahwa tidak hanya umatnya Rasulullah yang terbagi. Di Nasrani itu ada 71 golongan. Dan disebutkan juga dalam hadisnya itu satu yang masuk surga, satu kelompok. Begitupun Yahudi sama, 71. Maka Rasulullah juga bersabda bahwa umatku terpecah menjadi 73 golongan. Maka satu yang akan masuk surga, satu golongan. Maka sahabat bertanya, "Qila ya Rasulullah, manhum?" Qala al-jamaah. Maka hanya satu ini kemudian jadi rebutan. Semua firqah itu mengaku sebagai ahlu sunnah wal jamaah. Kalau Gus Tolkah pernah singgah di Mesir lama, itu kalau di literasi internasional, nyun sewu, yai, itu hanya ada dua golongan. Yang satu Syi'i, yang satu Sunni. Syi'i itu Syiah, Sunni itu ahlu sunnah wal jamaah. Wahabi ngaku ahlu sunnah, Khawarij ngaku ahlu sunnah. Maka kemudian di Indonesia itu Nahdlatul Ulama itu menggunakan definisinya itu ditambah ahlu sunnah wal jamaah an-nahdiyah, aswaja an-nahdiyah. Mengapa? Karena biar tidak ada kesamaan. Karena kita lihat Wahabi dengan kita, fikrohnya beda, akidahnya juga beda. Maka kemudian menggunakan kalimat an-nahdiyah ini dengan harapan itu bisa menjadi identitas. Identitas aswaja an-nahdiyah. Karena dalam an-nahdiyah, Gus, masuk pada materi. Kembali lagi terus. Oke. Nah ini, jadi aswaja an-nahdiyah ini kemudian mempunyai ciri yang khusus dalam persoalan fikih. Itu aswaja an-nahdiyah itu mengikuti 4 madzhab. Kita tahu kalau di Wahabi itu malah anti madzhab, tidak menggunakan madzhab. Kalau di kita itu menggunakan 4 madzhab, Imam Hanafi, Imam Maliki, Imam Syafi'i dan Imam Hambali. Kemudian yang kedua, secara akidah, tetap mengikuti ajaran akidah Rasulullah yang sudah dikemas rapi oleh Imam Abu Hasan al-Asy'ari dan yang kedua Abu Mansur al-Maturidi. Kemudian yang ketiga dalam bertasawuf, ini mengikuti Imam Ghazali, yang kedua Imam Junaid al-Baghdadi. Mulane nek ten literasi tasawuf niku wonten asmane Imam Hasan As-Sadili. Itu lebih cenderung pada thariqat bahagia. Jadi non donya kuwi kon bahagia, Pak. Gak oleh sedih, gak oleh. Nangis kenemenan ya gak oleh. Lah termasuk Gus Hafid tadi menjelaskan semuanya itu non donya itu kudu kon bahagia. Melihat Indonesia sing dikorupsi kaya ngene, melihatnya ya kudu bahagia. Kok yo iso dikorupsi sakmono suwine kok tetap sugih. Nggih to? Nggih napa mboten? Nah Indonesia. Nah ini kudu diwasi karo sing seneng. Nah inilah bagaimana aliran ini kemudian mengikuti ulama-ulama yang luar biasa. Kemudian Mas,
ada fikroh an-nahdiyah, itu yang pertama itu tawasud. Tawasud itu moderat. Dalam arti apa? Dalam arti dalam berislam itu kita itu harus moderat, alias tawazun, seimbang, kemudian ada i'tidal dalam menyikapi semua problematika baik sosial ataupun individu. Kemudian yang kedua ada tasamuhiyah, tasamuh, toleran. Kita hidup di Indonesia, ada berapa suku, ada berapa agama, ada berapa aliran, maka di sini dibutuhkan yang namanya tasamuh. Ini adalah ideologi fikroh dari Kiai Haji Hashim Asy'ari. Kemudian yang ketiga islahiyah. Biasanya kita hanya kenal itu tawasud, tawazun, i'tidal, ternyata masih ada banyak. Kalau kita lihat di bukunya Kiai Haji Ma'ruf Khazin, di kitabnya juga itu ada masih tasamuhiyah, ada islahiyah, reformatif. NU itu reformatif. Jadi terus adanya perbaikan ke arah yang baik. Jadi ono idiomnya itu mempertahankan yang lama yang baik dan mengambil sesuatu yang baru yang lebih baik. Nah, inilah yang disebut islahiyah diantaranya. Kemudian selanjutnya ada tatawuriyah. Ini yang biasanya jarang kita dengar. Tapi ada di dalam NU. Ini di dalam Qonun Asasi itu juga disebutkan. Sempat saya baca berulang-ulang tak ulak-walik. Oh, ternyata ada lebih dari tawasud, tawazun dan i'tidal. Dinamis. Kemudian yang terakhir itu manhajiyah. Jelas karena Islam itu ilmiah. Agama itu ilmiah, maka ini diperlukan yaitu manhajiyah. Bapak Ibu sekalian, kemudian bagaimana cara menerapkan? Nah, ini yang paling relevan. Ini nanti kita hubungkan dengan program kita ke depan. Beberapa contoh penerapan aswaja an-nahdiyah dalam kehidupan sehari-hari. Di sini ada dalam kerangka beribadah, dalam kehidupan bermasyarakat, termasuk diantaranya ini ada tahlilan, yasinan, ziarah kubur. Yang ini semuanya tidak ada di hampir jarang di kelompok lain seperti Wahabi. Yasinan juga ono. Pokoknya nek nganggo nanan itu jelas kok napa Ben. Padahal nek sarungan kok yo oleh, gitu. Sarung jadi sarungan kok oleh. Tapi nek napa yasin menjadi yasinan gak oleh. Tahlil menjadi tahlilan gak boleh. Nah, ini yang kemudian perlu sekali kita itu napa nggih memperdalam lebih lagi. Kemudian dalam ekonomi, dalam pendidikan, organisasi dan dalam bernegara seperti yang disebutkan oleh Gus Yai Hafid. Nggih Gus Yai, makanya tak sebut aja Gus Yai Hafid. Nggih, njupuk tengah-tengah nggih. Nah, kemudian kita masuk program. Makanya tadi saya minta hanya 5 menit aja. Nggih. Nanti lebih ke diskusi Gus. Jadi lebih enak ada interaktif. Program utama ini sudah kita kemas dan sudah kita share di dalam grup. Nggih. Di antaranya yang pertama bimbingan keagamaan berjenjang. Nah, ini kita mulai start dari sekarang. Kemudian UMKM mu'alaf, insya Allah nanti kita akan berpartneran dengan Lazis, NU atau bisa dengan Basnas. Kemudian pelatihan dan pendampingan mu'alaf. Nah, ini program pesantren mu'alaf. Ini mungkin teman-teman dari saudara-saudara kita yang hadir ini, mungkin nanti ada teman yang akan masuk Islam, bersyahadat, bingung, nyari tempat. Maka ajak ke kantor LDPWNU. Ini nanti kita siapkan tempat, kemudian waktu dan pembimbing yang pas untuk jenengan bersyahadat. Ini nanti insya Allah standby setiap hari. Asal jenengan 1 hari 2 hari sebelumnya telepon. Telepon bahwa ini ada calon mu'alaf yang akan masuk Islam. Kemudian yang perlu juga ini narah hubungnya, mungkin jenengan bisa tulis, catat, tapi di grup sudah ada sih, di grup. Di grup sudah ada, itu yang menjadi admin itu semuanya adalah yang masuk di slide ini. Kemudian selanjutnya, bimbingan keagamaan. Ini nanti kita akan ada 3 titik insya Allah dalam bimbingan keagamaan. Yaitu yang pertama di Pondok Pesantren Al-Jihad, Wonocolo. Kemudian yang kedua, Pondok Pesantren Sunan Kalijogo. Beliau Ustadz Nafi,
insya Allah juga hadir. Kemudian yang satu nanti kita titiknya berada di LD PWNU. Bimbingannya napa mawon niki yang banyak dicurhatkan oleh teman-teman saudara kita mu'alaf itu ketika bilang ke kita itu yang paling penting niku Pak Ustadz, kula pengen napa bab salat niku saged tuntas. Karena tahunya pokoknya salat kayak ngono kuwi rukun wajib belum tahu. Maka kemudian kita akan kemas 3 tempat ini kita buat 3 sub, yaitu 1 fikih ibadah meliputi salat dan lain sebagainya, wudu. Kemudian munakohat yaitu tentang akad tentang nikahan. Biasanya orang itu sing paling sentral kan itu. Karena apa? Ritual yang sangat sentral sekali. Kemudian korban dan akikoh. Kemudian yang selanjutnya pembimbing. Ini insya Allah pembimbing ini di samping alumni pesantren beliau nanti juga doktoral atau dari dunia kampus. Jadi beliau dulunya mondok lama, kemudian juga akademisi, dan ini yang nanti akan membimbing kita untuk lebih mendalami agama. Kemudian pertemuannya ini nanti masih disepakati, insya Allah ini program kita itu 1 bulan 2 kali, atau nanti kalau keberatan ya 1 bulan sekali. Boleh ikut nanti ke Al-Jihad, tapi tidak sama nanti. Yang di Al-Jihad nanti ahad keberapa, minggu keberapa, yang di satunya keberapa, tidak langsung bersamaan. Insya Allah seperti itu. Biar apa? Biar nanti yang mau ikut yang bimbingan fun ini, materi ini ikut di sana juga bisa ikut. Maksudnya seperti ini. Kemudian ini yang nanti menjadi bab kita yang akan kita tuntaskan. Bimbingan fikih yaitu meliputi sholat, kemudian wudhu, sholat wajib, sholat sunnah, termasuk nanti rukun-rukunnya, kemudian tentang saum, puasa, zakat, dan haji dan umroh. Ini nanti berkala, jadi terus menerus. Biar saudara-saudara kita yang mu'alaf ini memang benar-benar pengen ngerti isi Al-Quran dan isi dari agama Islam itu sendiri. Karena ada yang curhat begini, saya itu ikut kajian di mana-mana Pak Yai, tapi kajiannya tentang sosial, karena apa? Karena bersama, jadi enggak spesifik. Maka kita itu sebenarnya maunya itu ikut kajian di sini itu yang lebih spesifik, sholat, jadi dituntaskan dan lain sebagainya. Nah, berangkat dari inilah keluhan-keluhan dari saudara-saudara ini, insya Allah kita akan siap menyambungkan ini, karena insya Allah kalau tenaga ahlinya kita punya banyak. Kalau LD nanti gak ngatasi, masih ada di atasnya lagi. Nah, nanti yang mengatasi ini semuanya. Kemudian pembimbingnya nanti langsung kita arahkan. Yang pertama itu yang di Ponpes Al-Jihad itu bersama Kiai Haji Dr. Sukron Jazilan, beliau juga Ketua LDPWNU, insya Allah sudah siap kemarin. Kemudian Kiai Haji Imam Syafi'i Syah, beliau juga rawuh. Kemudian Kiai Ahmad Jumari, niki siap insya Allah untuk bimbingan fikih ibadahnya. Kemudian bimbingan fikih tentang nikah, kemudian tentang korban dan akikoh, ini nanti di Pondok Pesantren Sunan Kalijogo. Nanti kita share di grup, waktunya, kemudian tempatnya, kemudian kita kasih Google Map-nya. Pembimbingnya beliau juga pengasuh Pondok Pesantren Sunan Kalijogo, Dr. Kiai Haji Nafiq Mubarak MHI. Kemudian Kiai Haji Nawawi Dimyati, ini beliau yang paling depan. Kemudian Profesor Dr. Kiai Haji Syamsul Ghufron, beliau ada di samping. Nanti insya Allah kita untuk mengemas semuanya untuk saudara-saudara kita. Karena tadi agama itu mudah, ojo diangel-angel. Caranya apa? Nek eneng sing ngeluh, yuk kita bantu. Mungkin ini materi yang bisa saya sampaikan dan sekaligus program kita ke depan. Semoga teman-teman kita, saudara-saudara kita dari mu'alaf, nanti kita share di grup dengan berkesinambungan ini bisa kemudian semuanya ikut, kemudian semuanya bisa seneng plong atine alhamdulillah tiba wis ono tempat di mana
saya itu pengen bersandar. Tadi ada saudara kita juga dari Diriorjo, saya juga dari Diriorjo. Ternyata beliau juga sama, ikut kajian di mana-mana, ternyata yang disampaikan dia yang secara umum, yang secara umum. Maka beliau tadi alhamdulillah berterima kasih dengan program-program yang akan kita adakan. Mohon doanya Gus Yai, mugi-mugi sakit istiqomah. Mugi-mugi sakit benar-benar melayani saudara-saudara ini dengan sebaik-baiknya. Amin ya rabbal alamin. Oke, sekian apa yang dapat saya sampaikan paparan kali ini. Semoga bermanfaat. Allahu minkum wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, baik, saya akan menyimpulkan sedikit dari yang beliau sampaikan bahwa intinya adalah ahlus sunnah itu banyak yang mengaku ahlus sunnah. Tetapi ada satu yang istimewa yaitu ahlus sunnah an-nahdiyah. Ahlus sunnah yang memakai nahdlatul ulama. Nahdlatul ulama itu bukan hanya memegang agama tapi juga tradisi. Tradisi kita sebagai orang Indonesia itu bukan yang sering mengkafir-kafirkan orang, bukan. Tradisi kita itu adalah tradisi gotong royong, saling peduli. Karena itu Ustadz Sahlan tadi menjelaskan kita itu punya tradisi yasinan, tahlilan, sholawatan. Yang itu semua adalah ibadah yang dilakukan bersama-sama. Tidak ada yang individual, sendirian, tidak ada. Yasinan kalau sendirian nggak mungkin. Pasti bareng-bareng. Maka harapan kami adalah ayo ini adalah awal yang harus kita pertahankan dan kita istiqomahkan. Ini bukan akhir, misalnya nanti setelah acara ini terus jenengan lost kontak, jangan, saya mohon jangan. Tapi kalau bisa besok-besok ayo diajak saudaranya mungkin yang mu'alaf juga ataupun kenalannya yang mu'alaf juga. Ini loh saya punya Islam yang santun, yang ramah, yang bisa untuk terus mengajari kami ilmu dan juga pembinaan. Bukan hanya ilmu tapi juga ekonomi. Tapi juga mungkin nanti ada hal-hal lain yang bisa kita bantu. Yang intinya adalah kita itu saudara, apapun butuh jenengan, saudara pasti bisa menjadi solusi. Amin, Allahumma amin. Karena itu jangan bosan-bosan, monggo bantu kami untuk merangkul lebih banyak mu'alaf untuk kemanfaatan yang lebih besar. Alhamdulillah, ini kemudian sesi tanya jawab, monggo mungkin ada yang ditanyakan. Ini ada 2 pemateri, mungkin saya ambil 3 pertanyaan dahulu, nggih. Baik. Monggo. Nggih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya mu'alaf juga Agus Widodo. Saya mu'alaf Juni tahun 2023 di Masjid Rahmat Kembang Kuning, Surabaya. Saya hanya meramaikan suasana saja, bertanya. Mohon maaf, pertanyaan yang amat mendasar sekali sesuai dengan tema kita mu'alaf. Yang pertama, julukan mu'alaf itu apakah ada waktunya? Kapan seseorang dikatakan mu'alaf? Apakah 1 hari, 2 hari, 1 tahun, 2 tahun? Sekarang mohon maaf, di dalam kehidupan bermasyarakat, saya melihat orang-orang yang mengaku Islam, KTP Islam. Saya melihat pada saat Jumatan mereka nyangkruk di trotoar, main kartu. Apakah mereka bisa dikatakan mu'alaf? Maaf. Ataukah ini gambaran kehidupan sehari-hari yang saya lihat?
Yang kedua, semenjak mu'alaf dalam melaksanakan sholat otomatis tidak gampang. Mulai belajar menghafalkan doa-doanya. Saya dulu kalau tidak salah butuh waktu kurang lebih 1 bulan bisa menghafal doa-doa sholat. Di awal-awal belajar sholat dengan menghafal doa, kita itu seolah-olah kusuk sekali untuk sholat. Karena ini menghafal doa. Dan di dalam perjalanannya dari waktu ke waktu, karena sudah anggaplah hafal gitu ya, anggaplah hafal. Terus pikiran kita dalam sholat itu kok gelambiar gitu ya. Dalam sholat tuh saya berangkat ke masjid ingat saat tadi ketemu ini pada saat sholat. Terus saya ingat, aduh mau hujan jemuran saya. Sementara itu dulu dari saya, mohon maaf bila pertanyaan amat sangat mendasar kali. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa ada pertanyaan selanjutnya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yen sewu saderenge yang kula badhe tangletaken ten saderenge kebetulan kula di desa di kampung, mungkin karena dipanggil Pak Mudin jadinya kalau ada tetangga kami yang orang perumahan, orang baru datang, kalau ingin mengenal Islam, banyak yang mencari saya. Yang jadi bekal saya, yang saya peroleh ya dari dululah ngaji-ngaji sama di pesantren. Kalau ada orang non-muslim kepingin masuk Islam, kebanyakan lewat konsultasi atau tanglet-tanglet. Yang ditanyakan seuring itu, ngapunten Pak, setelah kula mu'alaf mangke sampean bimbing, nampi apa ada tindak lanjutnya? Yang itu mengenai masalah ketauhidan atau ideologi. Ya, saya jawab insya Allah nggih ada, karena saya juga ya pengurus MWJNU Ndirejo. Namun jadi perjuangan saya itu untuk tindak lanjut seperti kesempurnaan mengenai ideologi itu yang belum ada lengkap. Alhamdulillah kalau sekarang sudah mulai opening pesantren mu'alaf, insya Allah nanti saya sambungkan dan untuk didasamakan. Pertanyaan saya, insya Allah apakah pembinaan ini nantinya menjadi rumah besar untuk kita dalam membina, dalam menjalankan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah ini, semuanya itu dibingkai dengan hal-hal yang bernuansa nahdiyah. Karena harapan kami semuanya mulai dari yang bawah sampai yang atas, tolong ustadznya atau pembinanya semuanya harus bernahdiyah ahlussunnah wal jamaah. Ngapunten ngoten mawon. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, ada 3 pertanyaan. Yang 2 pertanyaan akan dijawab oleh Agus Hafid, yang 1 pertanyaan oleh Agus Sahlan. Baik Gus, ini ada 2 pertanyaan pertama. Yang pertama adalah
kapan masa berlakunya mu'alaf itu selesai, Gus? Ini sederhana aja, yang jelas saya ini mu'alaf surban. Saya kalau di ilmu RTIK adalah mu'alaf RTIK. Untuk yang lebih afdol saya mengikuti Ustaz Jalan. Tapi sebenarnya kalau kami begitu setelah selesai syahadatain dan kita dibimbing oleh guru kita dalam koridor aswaja, ya sudah, jangan ngaku mu'alaf terus. Itu satu. Itu sebenarnya kalau kita sudah hijrah, apalagi sudah melaksanakan sholat, ya 5 rukun Islam itu ya sudah selesai. Jangan, maaf, ini fakta kan, ada kasus ya, kasus, dan itu sampai menuju kepada kemerosotan moral demi ada nawaitu yang tidak baik. Itu tadi 2. Yang pertama adalah hanya ingin mencari maaf. Ini saya soalnya datang sendiri di saya, Gus, gimana saya ini? Saya jujur, saya ini KTP saya Islam, tapi saya sebenarnya bukan, karena untuk persyaratan ikut partai itu saya harus Islam, maka saya itu ada itu faktor. Terus yang kedua itu yang remeh-remeh, itu cari ke masjid, bahkan kadang nipu itu, mengaku bahwa saya mu'alaf, akhirnya kan, nah itu seperti itu. Terus yang ketiga, dan sekali lagi bagi saya, ketika dia sudah melaksanakan itu, apalagi sudah haji, ya meskipun baru setahun, ya sudah selesai lah mu'alafnya begitu. Nah, mengenai pengetahuan ilmu kita, ya selama hidup ini kita mu'alaf semua, karena minal mahdi ilal lahdi, lulus kita ini kan ketika sudah dipanggil Allah. Jadi selama itu pula kita mu'alaf dalam menuju kesempurnaannya. Tapi kalau yang definisi saya mohon terima kasih Bapak. Sinten mau? Bapak Agus, pertanyaannya cukup mendalam. Memang di dalam literasi Islam, terutama di Al-Quran, itu tidak disebut letter expirednya kapan. Kemudian saya tarik lagi, ulama dari berbagai kalangan itu memang tidak menyebutkan, kecuali ada satu, yaitu Syekh Ramdan Al-Buti. Niku memakai semacam kias bahwa seorang mu'alaf itu dikatakan tidak mu'alaf lagi itu sampai batas, karena kalau seandainya ya gini, analoginya gini, mu'alaf, dia mu'alafnya sebelum puasa katakan, kemudian dia kan mendapatkan zakat. Nah, di puasa berikutnya itu sudah tidak mu'alaf lagi. Ini perspektif Syekh Ramdan Al-Buti. Yang saya lihat itu di semua literasi itu tidak menyebutkan batasan-batasannya, hanya ada mu'alaf. Memang benar Bapak Agus tadi, lah aku ki wis 2 tahun, apa saya berhak nerima zakat? Kan itu akhirnya. Nah, kemudian ada lagi putranya Syekh Ramdan Al-Buti itu mengatakan bahwa sesuai dengan apa yang disampaikan oleh Rom, bahwa ketika seorang sudah bersyahadat, maka saat dia mendapatkan SK ibaratnya kayak semacam serem, maka dia itu sudah kafah Islam. Kemudian analoginya itu beliau mengatakan begini, ketika seorang akan PNS itu kan ada pra PNS, CPNS. Nah, ketika dia sudah dinyatakan PNS maka selesai CPNS-nya. Masa CPNS kok terus terusan? Nah, ini analogi yang dipakai oleh putranya Syekh Ramdan Al-Buti. Dia bisa dibuka di karyanya itu banyak tentang membahas tentang mu'alaf. Begitu pula Syekh Ramdan Al-Buti, walaupun analoginya agak beda tapi kemudian intinya esensinya itu jelas. Itu tentang batas mu'alaf. Mengikuti yang pertama boleh, yang kedua boleh, tapi ojo sampai sak lawasi mu'alaf. Yang jelas itu. Kemudian yang selanjutnya dari Ustadz dari MWC, beliau juga teman seperjuangan.
Oh, yang kurang khusyuk itu ya? Nggih, ini nanti mirip dengan apa yang ditanyakan di pertama tadi. Memang kekhusyuan itu kadang itu orang itu mengatakan wong nek diarani khusyuk seakan-akan nek definisine lho nggih. Niki nyuwun sewu. Seakan-akan iki pokoke nek gak krungu apa blas kuwi khusyuk. Dan nek menurut saya kok malah iskal, janggal. Mosok rek manusiawi nek Allah ana kono neng teng mesti pikirane kan bakso. Mungkin terus eneng teng gak krungu. Kan gak masuk akal. Apakah kemudian ketika pikirannya pertama kali ada teng kemudian apa dalam hatinya bakso, apakah itu dianggap tidak khusyuk? Ya kan enggak gitu. Ketika seseorang dikatakan khusyuk, ini adalah satu, memang agar khusyuk. Itu diantaranya itu ulama berpendapat yang dibaca itu dia paham maksudnya. Allahu Akbar, Allah Maha Besar. Tapi bukan kemudian diterjemahkan secara lisan Allahu Akbar, Allah Maha Besar. Mboten. Kemudian baca Fatihah, tahu artinya alhamdulillah sampai waladhdallin. Ketika imam mengucapkan kemudian hatinya itu mengartikan wah ini rasa khusyuk yang luar biasa. Sing penting khusyuk yang utama nek jere Gus Tantowi, ojo sampai hilang Gusti Allah. Ya, itu sing pakem iku wis jelas iku. Memang yo gak iso, Pak, tapi harus berlatih. Nah, teori yang pertama tadi, kalau bisa paham artinya, maka penting ini kemudian ikut berkala, ikut kajian kita secara berkala. Insya Allah nanti beliau-beliau yang kita hadirkan insya Allah sangat luar biasa, keilmuannya juga sangat mendalam. Ini nanti akan lebih dijelaskan oleh beliau-beliau. Kemudian kekhusyuan tadi jangan sampai kita itu salah mengartikan. Karena saya sering sekali kajian di masjid-masjid. Itu kadang itu gara-gara khusyuk sampai ono takmir kuwi bentak anak kecil. Dianggap nek anak kecil rame kemudian wong ambiar kabeh kemudian ganggu kekhusyuan. Khusyuk itu kan nilai pribadi, Pak. Pribadinya dengan Allah. Ono wong iku rame kaya apa iku gak terganggu ya ono, Pak. Jadi jangan sampai kemudian ini mencederai hal-hal yang lain. Nek eneng cah cilik rame ya ditertibkan. Aja kemudian dibentak. Atas nama khusyuk. Aku gak iso khusyuk nang masjid kono. Bocah rame. Dan saiki bayangno, nek bocah dibentak. Kemudian mereka tidak mau di masjid. Kelaleran warkop setiap hari di jalan terjadi gangster. Ini malah membahayakan. Maka idealnya yang jangan sampai ikan khusyuk itu yang terpenting. Karena tadi yang saya contohkan, belum tentu ketika kita dengar teng kemudian kita ngomong itu bakso, kemudian dianggap itu tidak khusyuk. Nah, iso kembali lagi kepada Allah, yaitu khusyuk yang luar biasa. Ngaten, Bapak nggih, monggo. Siap. Oh ya, alhamdulillah. Tepuk tangan nggih untuk Pak. Nggih. Ngapunten, tadi terselip. Jadi ngapunten untuk yang bagaimana mantap itu saya merekomendasikan untuk sholat segera menghubungi atau bahkan saya siap agar doa sholat dan artinya niku saged dikuasai. Ya minimal 2 itu, Fatihah sama tahiyat itu harus dikuasai. Sehingga ketika kita kan Allahu Akbar Fatihah kan di sana iyyaka kepadamu na'budu kami menyembah. Sepakat apa yang disampaikan Ustaz Jalan itu. Bukan berarti ya artikan ngomong iyyaka kepadamu na'budu kami menyembah mboten ngoten. Maksudnya pikirannya. Jadi kita enggak itu kan karena enggak ngerti, tapi kalau udah iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, pikirannya itu sudah hadir di sana. Makanya hadir bisnya pikirannya hatinya. Bagaimana pikiran dan hatinya hadir kalau enggak ngerti? Nah, maka harus ngerti maknanya itu. Itu yang pertama. Yang kedua, kalau menurut Al-Qurtubi itu dia kalau sudah kokoh akidahnya maka dia sudah gugur kemu'alafannya itu. Artinya dia sudah tidak ada keraguan lagi dengan al-Islam.
Ahlus Sunnah wal Jamaah itu ya, dia itu sudah clear itu. Meski untuk rentang waktu itu tidak ada. Nah, inilah perlunya saya berharap silaturahim ini bisa saling untuk menguatkan. Matur suwun. Untuk penanya selanjutnya dari Diriorejo tadi, insya Allah ini nanti yang kita siapkan adalah pembimbing-pembimbing memang dari Aswaja, karena ini pesantren mu'alaf Aswaja. Insya Allah nanti kita tetap terus, tapi tidak menutup kemungkinan kemudian nanti seandainya ada teman-teman kita itu meminta di tempat lain. Contoh ada kelompok, contohnya di Diriorejo. Nah maka nanti insya Allah ke depan sesuai dengan amanah Kiai Haji Syukron Jazilan tadi sebagai Ketua LDNU, bahwa akan kita berpartneran dengan LDPC dan cabang dan anak cabang seluruh Jawa Timur, dan kemudian insya Allah kedepannya kalau sudah berjalan nanti ini yang menjadi pembimbing-pembimbing selanjutnya. Kita nanti akan siapkan yang jelas untuk 1 tahun ini kita coba dari LDPWNU. Ketika berjalan ke depannya insya Allah kita akan tindak lanjuti. Karena kemarin kita sudah ketemu dengan LD cabang se-Jawa Timur. Insya Allah nanti akan terkoneksi lagi melalui LD PWNU. Untuk pemateri insya Allah sesuai yang diharapkan tadi. Semoga bisa istiqomah. Nanti mungkin Jombang ada nggih, insya Allah. Kemudian ucapan terima kasihnya nggih, luar biasa. Kulo sak konco-konco niku matur suwun sangat kehadiran panjenengan. Nek mboten wonten jenengan nggih penting, Pak. Nek gak ning jenengan yo acara ini gak bisa berjalan kan nggih. Nah, ini luar biasa. Sama-sama memegang peranan masing-masing. Monggo kita nanti setelah ini kita ikuti program-program selanjutnya. Konco-konco mu'alaf yang mungkin belum bisa rawuh hari ini bisa diketok tular. Istilah Jawa ngoten nggih, diinfokan nggih, info biyen enten grup. Nah niki untuk selanjutnya monggo teman-teman dari para mu'alaf ini bisa ketok tular untuk yang lainnya yang belum hadir. Insya Allah segera kita share program-program selanjutnya. Ngaten Gus. Alhamdulillah, yang bisa kami simpulkan dari sini adalah yang pertama, pertanyaan batas mu'alaf itu sampai kapan gitu ya. Yang pertama dari Ustadz Zahlan bahwa untuk masalah zakat untuk mu'alaf itu berlaku 1 kali. Jadi ketika Ramadan pertama jenengan mendapatkan zakat atas nama mu'alaf, maka di Ramadan selanjutnya jenengan tidak lagi berhak mendapatkan zakat fitrah atas nama mu'alaf. Ini untuk zakat fitrah. Terus kemudian yang kedua dari Ustadz Agus Hafid, beliau menjelaskan bahwa mu'alaf itu batasannya adalah sampai benar-benar kokoh akidahnya dan agamanya. Maka kalau orang itu sudah agamanya kuat, tahu syariat, mengerti akidahnya, keimanannya kuat, kokoh, maka dia sudah bukan lagi sebagai mu'alaf. Maka dari jawaban ini bisa kami simpulkan bahwa monggo Bapak Ibu sekalian, jenengan ini sangat butuh pada ilmu agama. Dan kami siap untuk memberikan fasilitas terbaik dan mentor-mentor terbaik, dan ini gratis. Tepuk tangan untuk kita semua. Alhamdulillah, insya Allah. Kemudian yang selanjutnya adalah bagaimana mengenai khusyuk. Maka jawabannya adalah khusyuk itu memang sulit. Tapi minimal adalah kita selalu mengingat Allah di dalam setiap gerakan dalam sholat. Terlebih lagi kalau bisa menghayati setiap makna dari setiap yang kita ucapkan. Seperti iyyaka na'budu, kita benar-benar menghayati bahwa kita sedang menyembah Allah. Wa iyyaka nasta'in, kita menghayati benar-benar kita butuh pada pertolongan Gusti Allah. Jadi ini setiap yang kita ucapkan kita hayati maknanya. Agar bertambah keimanan kita selalu mengingat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, baik dalam sholat ataupun di luar sholat. Maka kemudian dari Ustadz Agus Hafid memberikan tambahan,
yang terpenting itu adalah awal dan akhirnya. Kalau awalnya itu bagus, berarti dalam waktu membaca Fatihahnya itu benar-benar menghayati, insya Allah khusyuk. Dan ini harus dipertahankan sampai akhir tahiyat. Ketika kita menghayati makna dari tahiyat itu, maka muncul kenikmatan ibadah. Maka Bapak Ibu sekalian, semoga kita semua diberikan kekhusyuan dalam sholat. Kemudian ada tambahan Ustadz Zahlan bahwa khusyuk itu adalah pribadi masing-masing. Jangan dengan kita atas nama khusyuk kemudian kita memaksa anak-anak kecil, kita marahi, kamu jangan di sini, pergi saja. Jangan. Karena menjauhkan anak dari masjid sama dengan menjauhkan anak dari syiar agama. Kalau anak-anak kecil ini sudah tidak pernah ke masjid, dia akan lebih sering ke tempat-tempat di mana anak nakal-nakal itu berkumpul. Nah, ini pentingnya kita untuk ayo mengajak semua keluarga mendekat kepada Allah, mendekat kepada baik. Kemudian yang terakhir adalah bagaimana nanti mentor-mentornya, apakah dari Nahdlatul Ulama? Jawabannya injih, kita sudah berkolaborasi dengan LD PCNO dan insya Allah sampai ke bawah, ke ranting-ranting, yang itu kita akan mengajak semuanya merangkul saudara kita. Insya Allah Mu'allaf Center bukan hanya di wilayah, tapi akan ada di cabang, di ranting, bahkan anak ranting sekalipun. Pesantren Mu'allaf ini akan kita jadikan program unggulan dari Lembaga Dakwah PWNU Jawa Timur. Dan insya Allah ini akan menjadi nasional. Amin Allahumma amin. Nah ini baik. Untuk waktu setelah ini kita akan meminta testimoni. Ini sekian dari saya. Mohon maafnya, saya mungkin ada kekurangan, ada kesalahan, saya mohon maaf. Sekian, ini wal afu minkum waktu. Salam bela negara. Oke, Allah